Asa itu penting apa tidak? Untuk komitmen kita penting. Ketika kita menegaskan Tuhan itu Maha Esa, kita mau mengatakan kita tidak mengabdi kepada yang lain, kita tidak mengabdi pada mammon, kita tidak mengabdi kepada dunia, kita hanya mengabdi kepada satu Tuhan. Arius khotbah di luar sambil mengecek bahwa tidak mungkin seorang Yesus yang adalah Tuhan dilahirkan seorang perempuan dan seterusnya. Dia mengecek di tengah-tengah khotbahnya yang berapi-api sambil mengecek ketuhanan Yesus tadi, tiba-tiba perutnya sakit. Ini dicatat oleh sejarawan Historia Ecclesiastica, judulnya Socrates Scholasticus. Nah, sumbernya sudah saya sebutkan. Kemudian dia masuk ke kamar mandi, berjam-jam tidak keluar karena semua pengikutnya sudah menunggu penerusan khotbahnya. Tiba-tiba tim suksesnya, dia namanya Eusebius Daikasera, menggedor pintu, tapi tidak ada suara. Pak Pendeta, kira-kira seperti itu, atau bos, atau suhu, ada apa dengan dirimu? Kenapa tidak keluar-keluar? Didobraklah pintu itu. Ternyata Arius mati di kamar mandi. Makanya sejarah matinya Arius itu perlu diungkap. Jangan bikin fitnah, Kaisar memaksakan pendapatnya supaya Yesus jadi Tuhan. Itu sumber sejarah dari mana itu? Nah, ini kelemahannya gereja modern, karena akar sejarahnya tidak runut, tidak urut, tidak kronologis. Ya, itulah Arius. Makanya ditentukan di situ jelas sekali, dilahirkan tidak diciptakan, karena sebelum firman itu terlahir dari diri Allah, dia sudah ada dalam wujud Allah. Lahirnya gagasan. Apakah berarti siapa ibunya gagasan? Bung Karno lah yang melahirkan gagasan Pancasila, makanya lahirnya Pancasila. Siapa ibunya Pancasila? Kan hanya orang primitif yang tanya kata kelahiran harus lewat fisik itu. Lahirnya ide, lahirnya Pancasila, lahirnya gagasan, itu kan semuanya metafisik. Jadi kalau ada yang tanya, kalau Tuhan punya anak, siapa bidannya? Ingat, orang primitif lewat, orang primitif lewat. Masa kata lahir diartikan dengan beranak secara fisik? Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Siapa ibunya Pancasila? Siapa bidannya Pancasila? Masa begitu? Ketika gagasan itu lahir, sebelumnya gagasan sudah ada dalam pikiran. Gitu loh. Inilah lahir dari Bapa sebelum segala abad. Ya. Nah, ini kira-kira sejarah konsili, dan kemudian refleksi inilah yang oleh gereja dipuja sebagai Holy Trinity, Triados, Tritunggal Maha Kudus. Ya. Nah, bagaimana refleksi kitab sucinya? Kan selalu orang mengatakan itu tidak ada dalam kitab suci. Siapa bilang? Begitu Bapak Ibu membaca teks Alkitab, buka yang pertama kitab Bereshit, kitab Kejadian, ayat 1, pasal 1, bunyinya apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim, ada kata Elohim, et hasamayim ve etza aret, Allah. Ayat 2, VH aret, dan bumi itu hayitah dalam keadaan tohu wabohu, gelap gulita dan kosong. Vehosek alpenetehom, dan kegelapan menutupi samudra semesta. Dalam terjemahan terbaru, terjemahan lama samudra raya, hanya samudra purba yang melingkupi semesta itu. Wiruah Elohim, dan roh Allah merakefet alfinihamayim. Roh Allah itu sumber hidup dalam diri Allah yang tersalurkan untuk menghidupi ciptaan. Wa yumer Elohim, dan berfirmanlah Allah, yehi or wa yehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Allah, firman Allah, dan roh Allah. Roh Allah itu di mana adanya? Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, berarti sumbernya Allah, Sang Bapa.
Roh Kudus itu asalnya dari Sang Bapa, karena rohnya Sang Bapa yang menjadi sumber kehidupan abadi dalam diri Allah. Lalu firman Allah dari mana asalnya? Yohanes pasal 8 ayat 42. Apabila Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku yang keluar dari Allah itu tentu bukan Yesus manusia, kemanusiaannya Yesus, tapi aku yang keluar dari Allah itu firman Allah yang keluar dari Allah. Dan firman Allah itu sebelum keluar dari Allah sudah satu dengan Allah, tanpa awal tanpa akhir. Makanya disebutkan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Clear toh? Roh Kudus itu diumpamakan seperti roh manusia ada dalam diri manusia. Begitu juga roh Allah menyelidiki segala sesuatu yang terdalam dari diri Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Jelas sekarang. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimanapun juga asalnya, ketika kita bolak-balik perjanjian lama, yang ada Allah, firman Allah, roh Allah. Elohim, dafar Elohim, ruah Elohim. Elohim, dafar Elohim, ruah hakodes. Selalu ada tiga itu. Tapi tiga itu hubungannya apa? Belum dijelaskan. Makanya Paulus mengatakan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad, tapi bahannya sudah ada. Kemudian Yesus ketika perintah untuk mengabarkan Injil, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kata yang diterjemahkan dalam nama itu bentuknya tunggal. In the name, bahasa aslinya esto onoma, tidak pernah ditulis esto onomata, demi nama-nama, hanya satu nama. Nama dalam teologi Ibrani itu adalah eksistensi yang dinamakan. Makanya kehilangan nama berarti kehilangan eksistensi. Berarti dalam nama yang satu tadi, ho patros keto iu keto agiu pneumatos, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka sejak zaman gereja mula-mula, bukan hanya pada tahun 325 381, Polikarpus memuja Allah Tritunggal, sampai kemudian dalam kidung-kidung gereja disebutkan kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Kalau Anda mendengar pujian itu di Libanon, bunyinya seperti apa? Al-masdu lillahi walibni wa ruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila taridahirin. Amin. Nah, ketika orang-orang Kristen di timur membuat tanda salib dalam ibadah, selalu ditegaskan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Ya, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, one God, amen. Atau Bismil Ab walibni warrohil kudus al ilahul wahid, Allah yang esa. Jadi Tritunggal itu mengungkap keesaan Allah, bukan jumlahnya Allah. Jumlah Allah sudah clear. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Ulangan pasal 6 ayat 1. Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Makanya gereja menggumuli ini. Yang digumuli itu rumusannya, imannya sudah ada. Bagaimana ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kenapa satu nama? Terus kemudian Theophilus dari Antioquia tadi, kenapa Hotheos Gehulogos auto Kitesipias aitu? Kenapa nya, firmannya, roh kebijaksanaannya, tapi menunjuk kepada satu. Lalu tinggal menamakan satu itu satu apa, tiga itu tiga apa, gitu loh ceritanya. Jadi bukan jelek tiba-tiba jadi rumusan, nggak seperti itu. Karena pengakuan iman
iman itu mendahului rumusan. Kemudian mulailah bapak-bapak konsili atau bapak-bapak gereja, mulai dari muridnya Rasul, ya, misalnya pengalamannya Polikarpus, rumusannya Ignatius dari Antioquia misalnya, itu kemudian dibawa pada sidang konsili. Ini yang terjadi imannya Kristen di Roma, ini yang terjadi dengan Alexandria, ini yang terjadi di Konstantinopel. Oh, semuanya sama, padahal kita tidak pernah janjian. Kenapa kita semua memuja Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Kenapa para martir ini lebih baik menyerahkan nyawanya ketimbang harus menyangkal Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Lalu bagaimana kita menjelaskan kepada umat kalau umat bertanya? Lebih-lebih ketika muncul bidat, lalu mereka mencari rumusannya pun ya cocok dengan bahasa pada waktu itu, ya kan? Misalnya satu nama itu satu apa? Satu keberadaan. Lah keberadaan itu bahasa Yunaninya ousia. Tapi kata ousia belum muncul di Perjanjian Baru dalam makna metafisik, tapi dalam makna fisik sudah muncul. Misalnya, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, ya, sehari-hari atau daily, itu bahasa Yunaninya epiousion. Jadi berikanlah roti kami yang menjadi bagian kami atau yang secukupnya. Jadi usia itu artinya properti, keberadaan, hakikat. Dia ngomong keberadaan dalam bentuk properti apabila menunjuk fisik, tapi kalau itu menunjuk metafisik, hakikat, maka usia, ya, ousia. Contoh, kok bisa Pak satu kata dimaknai fisik dan sekaligus non fisik? Lah kenapa tidak bisa? Bahasa Indonesia aja bisa kok. Contohnya kata ada. Kata ada itu artinya apa? Adanya manusia, wajahnya kelihatan, gundulnya kelihatan, rambutnya kelihatan. Adanya kucing, itu bisa dilihat mata. Tapi adanya malaikat gimana Anda memotretnya? Kan ada juga itu. Adanya Tuhan, apa itu ada secara fisik? Bukan, berarti ada itu, ousia itu bisa merujuk yang fisik maupun yang tidak fisik. Contoh lagi, aku ada yang aku ada, ya Bapa kami yang ada di surga, ada kan? Tapi orang berada artinya apa? Orang kaya, properti, ini kata ada menunjuknya. Maka kata ada dipahami secara rohani, ya, artinya hakikat. Itu dirumuskan hakikat. Oh, kalau gitu mia ousia. Lalu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu disebut apa? Kalau dalam satu kesatuan hakikat ilahi ini, dia membaca misalnya kata yang diterjemahkan bagi Tuhan Ibrani pasal 1 ayat 3 itu ada dalam Alkitab. Jangan terburu-buru ngomong itu tidak ada di Alkitab, itu lancang sekali kalau begitu. Ada di Alkitab. Yesus itu adalah karakter dari hipostasisnya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan gambar dari wujud Allah. Itu bahasa aslinya ke karakter tes hipostasios auto. Jadi kata hipostasis sudah ada di Perjanjian Baru, Ibrani pasal 1 ayat 3. Lalu hipostasis ini dalam King James Version diterjemahkan persona. Maka karakter, his personality, dari personanya. Makanya satunya tadi apa? Yang menyatukan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ousia. Maka mia ousia tres hipostasis. Nah, kata ini harus saya sampaikan. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin. Hipostasis itu kan hipo dan stasi, berdiri di bawah. Jadi bagian dari, gitu loh kira-kira. Dari apa? Dari ousia tadi. Memang ini bahasa teologis ya, agak sulit-sulit dikit lah, tapi didengarkan saja sudah ada pahalanya ini. Jangan merasa sulit dulu ya. Ini harus saya ungkap, karena tidak saya ungkap nanti kalau bahasanya ditangkap salah di luar, dipikir nanti nggak ada di Alkitab, ya kan? Terus diterjemahkan dalam bahasa Latin apa? Terjemahkan dalam bahasa Latin una substantia tres personae. Una, satu substansi,
dalam 3 persona. Persona ini yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris personality, person, ya kan? Tapi ini belum berhenti, masih koma. Persona ini apa ya, sama dengan persona Bambang, persona Jokowi, persona Ahok enggak sama. Karena kalau personanya Jokowi, personanya Ahok itu psychological personality, satu sama lain terpisah. Tapi kalau personanya Allah ditelangkan oleh Tertullianus, una substantia tres persona diskresi non separati, bisa dibedakan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Nggak usah terlalu dianggap sulit. Ya memang pikiran saya bukanlah saya, tapi bagian dari saya. Pikiran saya berbeda dengan roh saya, tapi bagian dari saya, gitu loh. Nah kemudian Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu disebut diskresi, bisa dibedakan, non separati, tidak bisa dipisahkan. Distingsi, masing-masing punya kekhasan, non divisi, secara tak terbagi. Jadi tidak sama dengan pribadinya manusia. Kalau pribadinya manusia, Yohanes bersama dengan Matius, apakah Yohanes adalah Matius? Bukan. Nah, saksi Yehova datang ke rumah-rumah Kristen dengan gayanya yang sok tahu. Coba baca di mana ayatnya, Pak? Ada, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah. Stop dulu, Pak. Kenapa stop? Coba bandingkan Yohanes bersama-sama dengan Markus. Apakah Markus adalah Yohanes? Bukan. Kalau gitu firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman kalau gitu Allah apa bukan? Mestinya ya bukan ya. Nah mulai ya toh? Rontok 1 mulai, wah saksi Yehova bener juga ya. Bukan bener, karena pikiranmu yang tidak terbiasa dengan metafisika. Karena keberadaan dianggap berada tadi, hanya berada, orang berada, itu orang kaya. Padahal ada bukan sekedar berada. Aku ada, yang aku ada, mana adanya Tuhan? Tapi jadi potret. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, kan gitu kan? Kalau Matius bersama Markus, tentu Matius bukan Markus. Tapi kalau pikiran Matius, roh Matius bersama Matius, apakah roh Matius dan pikiran Matius lain daripada Matius? Ya lain secara makna, tapi eksistensinya, ausianya, hakikatnya sama. Kan begitu kan? Nah, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Berarti bukan terpisah. Loh, contohnya, kalau gitu Pak, berarti ketika Yesus turun ke dunia, surga jadi kosong. Memang surga itu di sana. Memang surga kamu batasi dengan ruang dan waktu. Loh, waktu Yesus jadi manusia berarti surga jadi kosong, karena kamu sudah memikir tiganya dulu. Turun ke dunia berarti surga jadi kosong. Sekarang saya mau tanya, pikiran saya tulis jadi buku. Pikiran saya itu saya apa bukan? Saya, Pak. Pikiran saya tertulis jadi buku. Bukunya terbakar apa pikiran saya terbakar? Enggak, yang terbakar kan kertasnya. Pikiran saya enggak terbakar, pikiran saya tetap dalam diri saya. Pikiran saya ini jadi buku atau jadi video atau jadi YouTube, disebarkan kepada 1000 orang di 1000 tempat yang berbeda. Sementara sekarang saya ada di Makassar, orang bisa nonton ini misalnya via streaming atau YouTube. Ini Pak Bambang yang ditunjuk layar televisi. Ya salah ya benar. Secara kehadiran saya bisa hadir di mana-mana lewat teknologi, tapi secara eksistensial saya di sini, bukan di sana. Itu manusia, apalagi Allah. Gitu loh. Contohnya sekarang, Tuhan beserta dengan orang yang beriman. Berapa jumlah orang beriman di Makassar? Katakanlah ada 500.000 orang beriman. Berarti di 500.000 tempat yang berbeda-beda, Tuhan jumlahnya berapa? 1. Berarti 1 Tuhan di 500.000 tempat yang berbeda-beda. Pada saat yang sama Tuhan menyertai mereka. Pertanyaannya, apakah Tuhan jadi 500.000? Oh tidak, Pak, Tuhan tetap 1. Iya toh? Nah sekarang pertanyaannya, berarti esa itu penting apa tidak? Untuk komitmen kita penting. Ketika kita menegaskan Tuhan itu Maha Esa,
kita mau mengatakan kita tidak mengabdi kepada yang lain, kita tidak mengabdi pada mammon, kita tidak mengabdi kepada dunia, kita hanya mengabdi kepada satu Tuhan, gitu loh. Tetapi itu ditarik mundur dulu. Kira-kira waktu Tuhan itu belum menciptakan langit bumi seisinya, Tuhan dengan siapa waktu itu? Nah ini mulai dalam, semakin malam ini nggak lama lagi saya ceramah, tapi semakin lama biasa semakin dalam. Waktu alam semesta belum tercipta, malaikat belum tercipta, manusia belum tercipta, Tuhan dengan siapa? Sendiri Pak, apa enggak kesepian? Coba pikir, ini mikir sambil guyon nggak apa-apa. Coba Tuhan sendiri Pak, apa enggak kesepian Tuhan itu? Waktu Tuhan masih sendiri, belum ada langit, bumi, alam semesta, manusia, malaikat, kira-kira butuh 1, 2, 3 apa tidak? Tuhan masih sendiri loh, alam belum ada, manusia belum ada, malaikat belum ada, kira-kira butuh apa enggak? Aku yang Maha Esa ngomong sama siapa yang lain belum ada? Ngerti nggak maksud saya? Penting apa enggak kata esa? Enggak penting, karena waktu itu belum ada manusia, ya toh? Belum ada malaikat yang dituntut untuk menyembah puja, belum ada manusia yang dituntut untuk berkomitmen kepadanya, maka Maha Esa nggak penting, ya toh? Karena belum ada yang lain. Adanya satu esa itu karena ada dua. Begitu Tuhan menciptakan malaikat, baru ada aku Tuhan dan ada kamu malaikat. Malaikatnya lebih dari satu, ada aku dan ada kalian, ya toh? Selain malaikat ada manusia, ada aku, ada kalian, ada mereka. Jadi aku, kalian, kamu, mereka itu setelah ada kejamaan. Sebelum itu belum perlu kata ada. Kata esa itu tidak perlu. 1, 2, 3 Pak gendut naik kuda, tidak perlu itu, karena belum ada yang lain. Pertanyaan kedua, kira-kira kata aku perlu apa tidak? Perlu. Untuk apa? Wong cuma ada Tuhan kok. Adanya aku kan setelah ada yang lain. Maka ada satu Tuhan aku, ada yang lain Adam kamu. Ini dibutuhkan dalam konteks komunikasi. Sebelum ada yang lain tidak butuh 1, 2, 3, tidak butuh aku, kamu, dan mereka. Inilah misteri Tuhan, sebelum segala sesuatu ada. Nah, apa pertanyaannya? Lebih dahulu mana? Maha hadir atau Maha Esa? Omnipresent, Maha hadir. Tapi esa 1, 2, 3 itu soal komitmen. Makanya kalau sekedar Tuhan itu esa, setan juga bisa. Jadi jangan terlalu bangga dan mengatakan Tuhan esa, Tuhan esa. Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu satu, itu baik, bukan jelek loh, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya dan gemetar karena itu. Maka kalau sekedar mengatakan Allah esa, setan juga bisa. Tapi Allah esa kemudian berkomitmen untuk menjaga keesaannya, untuk hanya berbakti kepadanya, itu lebih penting. Itulah yang namanya monoteisme etis. Yang setan tapi monoteisme bilangan 1, 2, 3. Yang kedua monoteisme etis, monoteisme dengan tanggung jawab. Itulah monoteisme Abraham. Dipanggil ke suatu tempat dia belum tahu tapi dia berangkat. Itulah monoteisme Abraham. Monoteisme tertinggi adalah monoteisme trinitaris. Karena ini monoteisme relasional, monoteisme hubungan, dan hubungan itu tidak main-main, hubungan sebelum segala yang lain ada. Maka kira-kira pertanyaannya gini, waktu Tuhan masih sendiri, ketika Anda sendiri, nggak usah lama-lama. Hai istri-istri yang ditinggal suami seminggu, nanti begitu Anda jemput di airport langsung cipika-cipiki, waduh seminggu udah ketemu, kamu sama dia ganteng Pak gitu. Ya, baru seminggu udah ketemu. Anak-anak kita kuliah di luar kota atau di luar negeri, setahun tidak ketemu, ada kerinduan yang tersimpan. Ya, pertanyaannya, kenapa manusia kesepian? Kenapa ciptaan kesepian? Karena satu eksistensi, satu wujud hanya memiliki satu pusat kesadaran, sehingga dia tidak bisa berbagi pada pusat kesadaran yang lain. Makanya ada kesepian.
Kesepian itu kan menyiksa, saudara-saudara. Kesepian itu mendera jiwa kita. Maka sebabnya ada nyanyian, sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi. Kenapa sampai ada lagu itu? Karena Anda sendiri. Bayangkan ketika sebelum ada ciptaan Tuhan sendiri, apa tidak kesepian? Kalau Tuhan sama dengan manusia, pribadinya terbatas, dia pasti kesepian. Dan kesepian itu bukan sifatnya Tuhan. Tetapi karena satu ousia tadi memiliki lebih dari satu hipostasis, satu ousia itu lebih dari memiliki satu pribadi, pusat kesadaran, maka tidak ada kesepian dalam Tuhan. Hubungan antara Bapa, sumber, putra itu yang diperanakkan dari sumber yang satu, dan roh yang dikeluarkan dari sumber yang satu, itu hubungan dinamis dalam keabadian. Bahasa kerennya para teolog dinamakan perikoresis, saling mendiami. Karena saling mendiami ada hubungan kasih kekal. Saya bertanya, Allah itu kasih Pak. Apakah itu kekal? Ya kekal. Allah itu kasih. Yang dikasihi siapa? Manusia, Pak. Tidaklah aku ciptakan engkau agar kamu mengenal aku, katanya aliran kebatinan Jawa. Tuhan menciptakan manusia supaya dikenal, katanya aliran kepercayaan. Supaya dikenal, iya. Berarti Tuhan butuh aktualisasi diri, karena dia butuh yang lain. Selama Tuhan belum memiliki yang lain, Tuhan dilanda oleh kesepian seperti Yuni Sara, ya kan? Lalu kasih itu kan butuh sasaran kasih supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Bapa itu sumber kasih, putra itu yang dikasih, dan ada kasih yang disalurkan adalah Roh Kudus. Ini ilmu yang dalam, saudara-saudara. Tidak bisa hanya dikatakan 1, 2, 3 apa gendut naik kuda. Kalau Tuhan di sana, dia tidak di sini, oh itu tidak cocok. Itu kan saya sekarang di Makassar, maka saya tidak ada di Jakarta. Tapi kalau Tuhan sekarang ada di sini, apa Tuhan tidak ada di sana? Tuhan, kami sudah berkumpul ini lebih daripada 100 orang, padahal syarat minimum kehadiranmu 2-3 orang berkumpul, Tuhan akan hadir. Ini sudah memenuhi syarat minimum. Tuhan, kenapa engkau belum hadir? Saya masih ada sibuk di New York, di sini ada KKR. Berapa lama lagi Tuhan kau tiba di kota Makassar? Masa Tuhan seperti itu? Dia di sini, dia juga di sana. Dia ada di mana-mana. Lain kalau manusia, aku di sini, engkau di sana. Tidak sama. Oke, salam. Saya